Perkenalkan, nama saya Dustin Faiz Pordadi dengan NIM E11012111030, Program Studi Ilmu Komunikasi. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu komunikasi massa. Komunikasi massa yaitu pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada khalayak ramai. Dan jurnalistik secara praktis adalah hal yang menyangkut pengumpulan bahan berita, pelaporan peristiwa, penulisan berita, penyuntingan naskah berita, dan penyajian atau penyebarluasan berita melalui media. Lalu media apa? Ya media massa, seperti radio, televisi, atau yang cetak seperti koran dan majalah. Dan media massa ini bagian dari komunikasi massa sebagai media penyampaiannya, sehingga jurnalistik dan komunikasi massa itu saling berkaitan satu sama lain. Jurnalis membuat pesan yang akan dikomunikasikannya, yaitu berita, dan menyampaikannya kepada orang banyak melalui media massa. Sejarah jurnalistik sendiri merujuk kepada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar. Nah, Akta Diurna ini yakni adalah papan pengumuman, sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang, yang diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, yaitu pers, media massa, atau surat kabar harian pertama di dunia. Saat itu, atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada annals, yakni papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya. Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota Senat setiap hari diumumkan pada Akta Diurna. Demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya. Papan pengumuman itu ditempelkan atau dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum atau Stadion Romawi untuk diketahui oleh umum. Berita di Akta Diurna kemudian disebarluaskan. Saat itulah muncul para diurnari, yakni orang-orang yang bekerja membuat catatan-catatan penting. Dari kata Akta Diurna ini, secara harfiah, kata jurnalistik berasal dari kata diurnal, dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Diadopsi ke dalam bahasa Prancis, yaitu du jour, dan bahasa Inggris jurnal, yang berarti hari, catatan harian atau laporan. Menurut Shepard, Peterson, dan Scarm, dan bukunya Four Theories of the Press, ada 4 macam teori pers. Yang pertama, teori pers otoriter. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintahan yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori pers ini, pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Ditambah lagi, pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Itu artinya rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya. Ia tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Bila diketahui pemerintah, mungkin akan diciduk dan dihukum oleh pemerintah. Yang kedua, teori pers bebas. Teori ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya. Namun, sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa untuk memfitnah, menyiarkan tulisan cabul, ataupun untuk menghasut. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Yang ketiga, teori pers komunis. Teori pers yang satu ini mulai berkembang sejak awal abad ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Media massa pada pers teori ini berperan sebagai alat pemerintah atau partai dan bagian integral dari negara. Dan media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Pers komunis menuntut agar pers melakukan yang terbaik bagi pemerintah dan partai politiknya. Sedangkan apabila sebaliknya dianggap sebagai bentuk perlawanan. Yang keempat, teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat. Teori ini muncul setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Teori liberal memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya, sehingga terjadi kemerosotan moral pada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial berasumsi bahwa media massa, khususnya televisi dan radio, merupakan frekuensi milik publik. Jadi, apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang, maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, pers diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999. Dalam pasal 2, butir 1 dan 2 disebutkan bahwa 1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Ayat 1. Pers nasional dapat fungsi sebagai lembaga ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 fungsi pers sebagai media massa, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi.